Halo sahabat Manggu, selamat datang kembali di channel Manggu Media. Dan di video kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang penting banget buat kita semua, khususnya buat kalian yang masih jadi pelajar atau mahasiswa. Bullying, yang perundungan di sekolah atau di kampus itu bukan hal yang sepele atau drama kecil, tapi bisa berdampak besar bagi siapa saja yang mengalaminya. Apa sih bullying itu? Seberapa sering terjadi di Indonesia? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menghentikan bullying? Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang lagi nyari buku yang ngebahas tentang permasalahan-permasalahan kontemporer dalam kacamata hukum Islam, kalian ada satu buku yang bagus banget. Nah, ini dia bukunya, yaitu yang berjudul Problematika Hukum Islam Menjawab Permasalahan-Permasalahan Kontemporer. Di dalamnya ada pembahasan mulai dari transplantasi organ tubuh, kontrasepsi dan sterilisasi, abortus, perbankan, korupsi dan gratifikasi, hingga merokok. Cocok banget buat kalian yang sekarang lagi pengen baca buku terkait permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Dan buat kalian juga yang sekedar pengen menambah wawasan atau pengetahuan, kalian bisa check out segera buku ini dan baca sampai tuntas, karena ini seru banget. Bisa kalian check out di www.manggustore.com atau temukan Manggu Store di e-commerce kesayangan kamu. Dan tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Nah, jadi apa itu bullying? Bullying adalah tindakan sengaja yang membuat orang lain merasa tersakiti, baik secara fisik, verbal, ataupun mental. Contohnya bisa diejek, dikucilkan, dipukul, atau bahkan dihina di medsos alias cyberbullying. Nah, coba dengerin ini. Di tahun 2024, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI melaporkan ada 573 kasus kekerasan di sekolah, madrasah, dan pesantren. Dari jumlah itu, sekitar 31%-nya atau kurang lebih 177 kasus adalah bullying. Dan ini cuma yang dilaporin. Banyak kasus yang kayak gunung es, nggak kelihatan sama sekali. Data lain dari PISA 2018 yang bilang 41% siswa di Indonesia pernah ngerasain bullying. Itu artinya 4 dari 10 teman kita mungkin pernah jadi korban. Dan yang bikin kaget, Indonesia masuk peringkat ke-5 dunia untuk kasus bullying di sekolah. Jadi ini bukan masalah kecil. Terus, di mana sih bullying ini paling sering terjadi? Jawa Timur juara dengan 81 kasus di tahun 2024, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tapi bullying nggak cuma di kota-kota besar, guys. Di sekolah, madrasah, bahkan pesantren, kasus ini ada. Dan yang paling miris adalah orang-orang atau yang menjadi korban terkadang mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dibully dan mereka enggan untuk melaporkan peristiwa tersebut. Oke, selanjutnya kita bakal ngomongin kenapa sih bullying itu berbahaya. Bayangin, kalau kamu diejek tiap hari, dikucilkan tiap hari, atau dihina di grup WA atau misalnya di sosial media yang lain, apa yang bakal kamu rasain? Bullying bisa bikin orang jadi stres, depresi, bahkan ada yang sampai mikir buat nyakitin diri sendiri. Selain itu, bullying bikin kita malas ke sekolah, nilai jadi anjlok, dan ngerasa nggak punya teman. Data bilang bullying bikin suasana belajar jadi toksik, nggak cuma buat korban, tapi juga buat yang lainnya. Dan ini nggak cuma soal korban. Pelaku bullying juga bisa punya masalah di masa depan, kayak susah kontrol emosi atau bermasalah sama hukum. Jadi bullying itu nggak ada yang menang, semuanya rugi. Terus kenapa sih bullying ini bisa terjadi? Pertama, lingkungan keluarga. Kalau di rumah kita nggak diajarin empati atau sering lihat kekerasan di TV, kita bisa niru itu di sekolah. Kedua, budaya sekolah. Kalau guru atau temen nggak peduli, bullying jadi kayak biasa aja. Intinya dinormalisasi gitu. Ketiga, media sosial. Banyak yang ngerasa keren kalau ngejek orang di TikTok atau Instagram. Padahal itu bisa termasuk ke cyberbullying, guys.
Tapi ini bukan cuma salah pelaku loh. Kadang kita yang tahu tapi diem aja juga ikut bikin bullying terus ada. Jadi kita semua punya peran. Nah sekarang bagian yang paling keren, apa yang bisa kita lakuin buat stop bullying? Dan ini ada tipsnya. Yang pertama, speak up. Kalau kamu lihat bullying, jangan diam. Lapor ke guru, konselor, atau orang tua. Sekarang ada aplikasi kayak iPelita di Sumedang buat lapor cepat. Tips kedua, jadi temen yang suportif. Dekati temen yang dikucilkan, ajak ngobrol, atau kasih semangat. Satu senyuman dari kalian bisa bikin mereka ngerasa gak sendirian. Yang ketiga, edukasi diri dan temen. Ajak teman diskusi soal bullying, bisa lewat OSIS, komunitas, atau bikin konten anti-bullying di media sosial. Coba aja, pasti keren. Yang keempat, jaga perilaku online. Sebelum komen apapun di media sosial, pikir-pikir dulu, apa ini bakal nyakitin orang? Kalau iya, skip deh. Di Indonesia banyak yang udah bergerak soal bullying ini. UNICEF punya Kindness Conference, bullying nyediain konseling, dan pemerintah lagi dorong guru BK biar lebih banyak. Tapi perubahan besar pasti dimulai dari kita sendiri. Dan oke guys, itulah dia tentang bullying. Bullying itu bukan cuma urusan orang lain, tapi urusan kita semua. Mulai dari sekarang, yuk jadi agen perubahan di sekolah atau di kampus. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak orang yang sadar soal bullying. Kalau kalian punya pengalaman atau ide soal bullying, tulis di kolom komentar. Let's make our school a better place. See you next time. Bye-bye. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.